Oke, melalui video ini kita akan membahas apa itu toleransi kesalahan ya. Nah, untuk memahami peran dari toleransi kesalahan dalam sebuah sistem yang tersebar atau beberapa sistem yang tersebar, kebutuhan pertama itu kita harus melihat lebih dekat. Apakah itu benar-benar berarti karena suatu sistem tersebar untuk toleransi terhadap kesalahan-kesalahan? Artinya begini, ada beberapa sistem yang tersebar di tempat yang berbeda ya. Waktu ada dihubungkan, sistem ini bisa laptop ya, atau bisa dikatakan mesin, prosesor atau laptop, bisa juga node atau banyak ya, atau proyektor dan lain-lain misalnya. Artinya bagaimana mendistribusikan sebuah data dari satu sistem ke sistem lain. Ya, di sini ada beberapa sistem tersebar di tempat yang berbeda. Nah, di mana waktu kita menghubungkan satu sistem ke sistem lain, ada sebuah alat untuk penghubung itu. Nah, tiba-tiba waktu kita menghubungkan satu sistem ke sistem lain, contoh begini, ada sebuah laptop nih. Mau saya tampilkan data yang di laptop saya ini ke sebuah tempat melalui namanya proyektor. Nah, untuk menghubungkan laptop ke proyektor itu, untuk mendistribusikan data yang ada di laptop ke proyektor itu, harus ada nama sebuah alat, bisa aja VGA dan lain-lain misalnya. Nah, waktu kita hubungkan, dia tidak bisa hidup, atau bisa juga nggak bisa hidup ya, nggak bisa terdistribusi data yang laptop ini ke proyektor untuk ditampilkan ke sebuah tempat ya, atau dia hidup tapi mati seperti itu. Nah, kita harus melihat lebih dekat lagi ya, apakah itu merupakan hal-hal yang kesalahan atau suatu kerusakan atau hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi ya. Misalnya bisa aja kabelnya itu misalnya ya longgar ya, itu kan kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi ya, itu maksudnya. Oke. Nah, toleransi kesalahan adalah betul-betul harus dihubungkan, apakah itu menyebut sistem yang ketergantungan ya. Di dalam toleransi kesalahan ada komponen-komponen yang perlu diperhatikan ya. Sistem dikatakan gagal atau fail apabila tidak mampu memenuhi spesifikasi tekniknya ya, apabila tidak mampu memenuhi spesifikasinya. Yang kedua, sistem komputer dapat gagal karena ada kesalahan di komponen seperti prosesornya, ya, memorinya, alat input-outputnya, ya, atau kabel atau software. Nah, kesalahan dapat diklasifikasikan sebagai ada sementara atau transit, ya, ada sesaat ya, ada intermittent, ada permanen. Ini ada 3 item yang bisa diklasifikasikan terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi yang bisa ditoleransi ya. Yang pertama itu adalah transit. Ini kesalahan ini terjadi ya, bisa dia terjadi sekali dan kemudian menghilang. Jika operasi diulangi, kesalahan tidak muncul. Nah, begitu. Ada intermittent, yang itu ini terjadi kemudian menghilang. Lalu muncul lagi, lalu menghilang lagi, dan seterusnya demikian. Ini bisa dikatakan seperti konektor yang longgar ya, contohnya konektor yang longgar. Yang selanjutnya ada permanen, kesalahan yang permanen. Ini terjadi seterusnya sampai komponen yang full ya diperbaiki, yang port diperbaiki ya, contoh chip terbakar, software bug, disk head crash ya. Jadi itu komponen-komponen yang memang permanen ya. Tujuan perancangan dan pembuatan toleransi kesalahan adalah untuk menjamin bahwa sistem secara keseluruhan mampu terus berfungsi secara benar ya, meskipun terjadi. Jadi di sini tidak mensyaratkan individual komponen yang sangat andal atau reliable ya. Selanjutnya masuk ke sistem failures ya. Keandalan sistem atau sistem reliability sangat penting dalam sebuah sistem terdistribusi karena di dalam sistem tersebut tergantung sejumlah besar komponen dan kemungkinan terjadinya kegagalan yang sangat besar. Ya.
dan kemungkinan terjadinya kegagalan yang sangat besar. Fault atau kesalahan suatu sistem dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ya, ada fail silence fault atau fail stop faults. Ya, di mana ini artinya sistem berhenti dan tidak memberikan respon terhadap masukan yang ada. Ada yang namanya Byzantine fault. Ya, di mana ini artinya sistem terus bekerja meskipun fault dan memberikan hasil yang salah. Yang selanjutnya, sistem yang mempunyai sifat dalam kondisi normal bekerja akan memberikan respon terhadap input dalam waktu terbatas yang telah diketahui, yang disebut namanya sistem sinkronus. Ya. Sistem yang tidak punya sifat seperti ini disebut sistem asinkronus, sinkronus dan asinkronus. Ya, ada perbedaan berbeda sinkronus dan asinkronus. Ya. Sistem asinkronus sangat sulit dikelola dan dibandingkan dengan sinkronus. Ya, sistem sinkronus ya. Selanjutnya masuk ke sistem failures ya. Keandalan sistem atau sistem reliability sangat penting dalam sebuah sistem terdistribusi karena di dalam sistem tersebut tergantung sejumlah besar komponen dan kemungkinan terjadinya kegagalan yang sangat besar. Ya. Dan kemungkinan terjadinya kegagalan yang sangat besar. Fault atau kesalahan suatu sistem dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ya, ada fail silence fault atau fail stop faults. Ya, di mana ini artinya sistem berhenti dan tidak memberikan respon terhadap masukan yang ada. Ada yang namanya Byzantine fault. Ya. Ada yang namanya Byzantine fault. Ya, di mana ini artinya sistem terus bekerja meskipun fault dan memberikan hasil yang salah. Ya, sistem terus bekerja meskipun fault dan memberikan hasil yang salah. Yang selanjutnya, sistem yang mempunyai sifat dalam kondisi normal bekerja akan memberikan respon terhadap input dalam waktu terbatas yang telah diketahui, yang disebut namanya sistem sinkronus. Ya. Sistem yang tidak punya sifat seperti ini disebut sistem asinkronus, sinkronus dan asinkronus. Ya, ada perbedaan berbeda sinkronus dan asinkronus. Ya. Sistem asinkronus sangat sulit dikelola dan dibandingkan dengan sinkronus. Ya, sistem sinkronus ya. Nah, selanjutnya ada namanya di sana. Di dalam toleransi kesalahan itu ada nama tadi system failures. Yang kedua ada juga penggunaannya redundancy ya, di mana pendekatan umum toleransi kesalahan terhadap kegagalan ini atau fault tolerance ya, menggunakan redundancy ya, 3 jenis redundancy ya. Hari pendoko nih. Selanjutnya ada penggunaan namanya redundancy ya, di mana ini penggunaan redundancy ini adanya pendekatan umum fault toleransi ya, atau toleransi terhadap kegagalan, di mana ini menggunakan 3 jenis redundancy ya. Yang pertama ada informasi redundancy, ada time redundancy, ada fisik atau physical redundancy. Untuk informasi redundancy ya, metode ini menambahkan extra bit untuk membuat sedemikian sehingga dapat merecovery informasi yang telah rusak ya, merecovery setiap log atau informasi yang telah rusak ya. Contohnya Hamming kode ditambahkan pada transmit data ya. Terus yang kedua adalah waktu redundancy ini. Ini time redundancy ya, dilakukan dan kemudian jika diperlukan diulangi lagi. Contoh penggunaan atomic transaksi, jika transaksi dibatalkan
proses tersebut dapat diulangi lagi tanpa menimbulkan permasalahan atau masalah yang ada. Metode ini sangat bermanfaat jika code-nya adalah transit atau intermittent, ya, sementara atau sesaat ya. Yang selanjutnya adalah namanya physical redundancy ya, di mana pendekatan ini menggunakan penambahan perangkat ekstra. Sebagai contoh, ekstra prosesor dapat ditambahkan ke sistem sehingga jika beberapa prosesor rusak, maka sistem secara keseluruhan masih dapat berfungsi dengan benar. Ada dua cara untuk mengelola ekstra prosesor tersebut. Yang pertama yaitu aktif replikasi dan dua adalah primary backup. Toleransi kesalahan dengan menggunakan aktif replikasi. Pada teknik ini semua prosesor atau mesin atau alat digunakan sepanjang waktu dan setiap device memiliki replikasinya masing-masing sehingga dapat menyembunyikan kesalahannya dengan penuh ya. Ini ada sebuah gambar untuk menggambarkan bagaimana menggunakan aktif replikasi itu untuk menyembunyikan kesalahan ya yang ada di dalam sistem terdistribusi ya, atau toleransi kesalahan yang ada dalam sistem terdistribusi. Di sini diperhatikan ada penjelasan ya, menunjukkan sinyal melalui device. Ada alat namanya alat A, B, C secara berurutan, di mana setiap device itu memiliki 3 replikasi. Perhatikan ada 3 alat A, B, C, di mana replikasinya ada 3, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ya. Oke. Dan setiap replikasi diikuti sebuah voter ya, yang ini voter. Setiap voter memiliki 3 input dan 1 output ya. 3 input dan 1 output. 3 input dan 1 output. 1 2 3 1 2 3 dan 1 output. Oke. Jika 2 atau 3 input sama, maka output sama dengan input. Jika 3 input berbeda, hasil output tak akan terdefinisi. Misalkan elemen A2 gagal. Oke. Elemen A2 gagal. Ya. Oke. Nah, habis itu setiap voter V1, 2, 3 sampai seterusnya mendapatkan 2 masukan identik yang benar dan sebuah salah. Tetapi voter tetap menghasilkan output yang benar dan masukan terhadap berikutnya. Terus selanjutnya, sehingga pada dasarnya efek A2 tidak terpengaruh secara keseluruhan sistem. Kenapa? Efek A2 ini sebenarnya udah ada kesalahan ya, tetapi tidak berpengaruh, atau bisa dia dari di mesinnya yang rusak atau alat-alatnya yang rusak, tapi tidak berpengaruh ke seluruh sistem. Kenapa? Karena dia menggunakan replikasi data. Datanya ini ada sama ini, datanya ini juga ada sama si P2, voter 2, datanya ini ada separuh 3 ya. Oke. Datanya ini ada di sini. Jadi kalau ada kerusakan di voter ini pun ya, tidak akan pengaruh karena ada replikasi data, ada kopian atau penggandaan data ya. Terus selanjutnya ada namanya toleransi kesalahan dengan menggunakan primary backup. Pada metode ini setiap saat hanya ada satu server sebagai primary yang bekerja. Jika primary server gagal, maka backup server akan mengambil alih secara otomatis ya. Jika primary servernya gagal, maka backupnya itu akan mengambil otomatis ya. Ini istilah-istilah di dalam toleransi kesalahan. Jika memang kesalahan itu tidak ditemukan lagi, ada nanti kita akan temukan namanya di sana availability, integrity, confidentiality ya. Cuma ini kalau permasalahan toleransi kesalahan itu udah bisa disembunyikan ya. Oke, sehingga kalau tidak ada kesalahan-kesalahan akan menjamin di dalam availability ini
akan menjamin informasi dan layanan dapat diakses dan berfungsi dengan benar, dan seterusnya. Ya, ini jika toleransi kesalahan sudah bisa ditangani, akan muncul 3 item ini. Oke, demikian mengenai toleransi kesalahan. Jika ada mau ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih.